Ini ada 3 bukti teman-teman yang bisa kita pegang sebagai acuan kita bahwa emang PKH tahap 3 sudah disalurkan, dan juga ada 7 kategori untuk pencairan PKH. Jadi di luar kategori ini kemungkinan tidak akan cair teman-teman. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, apalagi mengenai bantuan PKH tahap 3 teman-teman, karena juga masih banyak teman-teman yang ragu, kak apa benar PKH tahap 3 sudah beneran cair? Karena ada informasi yang bilang itu PKH tahap 2 yang masih kurang, jadi disusul untuk bantuannya. Dan juga kenapa daerah lain belum cair sedangkan hanya daerah Sumatera Selatan. Jadi kita akan jawab semuanya pada video kali ini. Dan ada 7 kategori utama untuk penerima bantuan PKH tahap 3 yang duluan dicairkan, plus bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang PKH tahap 3 sudah benar disalurkan per Juli ini teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir untuk update-nya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, seperti biasa buat teman-teman biasanya semangat, please bantu like dan juga subscribe-nya. Dengan teman subscribe dan juga like buat saya makin semangat, dan juga thank you buat yang sudah subscribe dan juga like. Semoga rezeki kalian dilancarkan teman-teman. Oke teman, jadi kan kita bahas mengenai PKH tahap 3 di mana masih banyak teman-teman yang ragu dan juga menjadi kayak polemik di grup-grup juga. Apakah benar PKH tahap 3 itu sudah cair? Karena normalnya itu harusnya tuh di bulan Agustus atau bahkan September itu baru diproses di bulan kedua atau bulan ketiga dari periode pencairannya. Tapi teman-teman, ini ada 3 bukti teman-teman yang bisa kita pegang sebagai acuan kita bahwa emang PKH tahap 3 sudah disalurkan, dan juga ada 7 kategori untuk pencairan PKH. Jadi di luar kategori ini kemungkinan tidak akan cair teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari 7 kategori yang menjadi fokus utama dari pencairan PKH tahap 3, karena emang setiap bulannya pun dari Kemensos selalu mengupdate data. Jadi jika emang ada yang dianggap sudah tidak layak atau tidak memenuhi syarat, itu tidak akan lagi dapat bantuan PKH tahap 3 teman-teman. Nah, gimana ya? Ini kategori yang cair untuk PKH-nya. Yang pertama adalah untuk ibu hamil teman-teman. Pada kehamilan kedua, ini pun juga wajib lapor ke pendamping agar terdata, terupdate. Jika nanti tidak terdata, sedangkan sudah hamil tapi tidak diinfokan ke pendamping, nanti datanya nggak diupdate di aplikasi cek bansos, otomatis bantuannya akan hilang. Jadi, buat teman-teman juga kan wajib juga berkomunikasi dengan pendamping agar data selalu padan dan juga update. Jadi yang pertama adalah kategori ibu hamil teman-teman. Lalu yang kedua, kategori APRAS atau usia prasekolah untuk anak-anak teman, usia prasekolah. Jadi dari usia 0 bulan sampai dengan 6 tahun teman-teman. Jadi teman-teman juga wajib mendata dan juga melaporkan jika kalian punya anak yang baru lahir atau mungkin anak masih usia di bawah 6 tahun ke pendamping agar dicek. Dan jika nanti sudah lewat 6 tahun lebih 1 hari aja, itu tidak akan lagi dapat bantuan anak usia prasekolah ini teman-teman. Jadi kalian memang wajib banget untuk mengupdate terus datanya di TKS agar nanti itu tetap bisa ada bantuannya jika emang sudah melewati 6 tahun. 1 hari aja itu sudah langsung tidak dicairkan untuk bantuannya. Jadi harus pastikan masih range atau usia yang emang dapat bantuan anak usia prasekolah ini teman-teman. Seperti itu. Lalu kategori ketiga adalah untuk yang memiliki anak SD. Kategori keempat adalah untuk keluarga yang memiliki anak SMP. Dan juga kelima adalah untuk kategori keluarga yang memiliki anak SMA yang merupakan Kementerian Pendidikan, dan ini pun juga untuk keluarga yang tidak mampu dan sudah terdata juga di TKS dan juga sudah dilaporkan ke pendamping mengenai adanya anak juga kalian yang mungkin masih sekolah SD, SMP, SMA dan tidak mampu teman-teman, seperti itu. Lalu kategori keenam adalah kategori lansia berusia 60 tahun ke atas teman-teman, jadi juga diutamakan oleh pihak Kemensos untuk bantuan karena memang sudah lansia, sudah renta, jadi sangat perlu bantuan atau stimulus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini pun juga menjadi kategori yang diutamakan untuk Kemensos untuk pencairan PKH-nya, seperti itu. Lalu untuk kategori ketujuh adalah lalu berikutnya untuk kategori ketujuh itu adalah kategori untuk disabilitas berat. Jadi untuk
orang-orang yang cacat permanen, yang cacat berat, jadi tidak bisa beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Ini pun juga menjadi prioritas untuk pencairan PKH tahap 3 yang juga diupayakan oleh Kemensos agar bisa segera diproses. Jadi di luar 7 kategori ini itu kemungkinan tidak akan cair untuk bantuan PKH-nya. Karena emang sekarang makin ketat teman-teman untuk pencairan PKH, jadi jangan sampai salah sasaran, jangan sampai orang yang tidak seharusnya dapat bantuan kan itulah diperketat dan juga diupdate terus untuk datanya setiap bulannya di setiap daerah ke Kemensos agar nanti benar-benar tepat sasaran. Nah, itulah 7 kategori yang ditamakan untuk cair program PKH tahap 3-nya teman-teman. Dan sekarang bukti untuk bantuan PKH tahap 3 itu beneran sudah cair, bukan PKH tahap 2 atau mungkin juga bantuan lain teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah pengakuan dari teman-teman KPM juga yang emang sudah tahu nih, mereka sudah dapat kemarin PKH tahap 2 dan sekarang udah pasnya lah PKH tahap 3. Jadi mereka pun juga sudah cukup sering dan juga bukan yang pertama bantuan PKH, mereka juga tahu kemarin sudah sesuai untuk bantuan dan sekarang adalah giliran untuk PKH tahap 3 walaupun memang pencariannya lebih awal dibandingkan pencarian PKH sebelumnya teman-teman, seperti itu. Lalu bukti kedua mana? Ini adalah perubahan data di 6NG dan juga cek bansos teman-teman, di mana untuk teman juga beberapa daerah, khususnya di daerah Sumatera sekitar itu juga sudah berubah untuk datanya menjadi PKH triwulan 3 yaitu alokasi Juli, Agustus, September teman-teman, dan juga pun sudah ada yang berubah menjadi SPM, jadi sudah ada surat perintah untuk pencairannya, jadi wajar jika emang sudah ada cair untuk PKH tahap 3 di daerah tertentu, contohnya di daerah Sumatera Selatan teman-teman. Dan bukti yang paling kuat teman-teman ini adalah foto dari kunjungan Wakil Presiden teman-teman 2 hari lalu di Provinsi Sumatera Selatan, langsung diterima Gubernur Herman Deru teman-teman. Ini dia, itu ada plang bantuan program Keluarga Harapan PKH Provinsi Sumatera Selatan tahap 3 tahun 2023, total 269.424 KPM senilai 199 miliar sekian teman-teman. Jadi juga udah bukti nyata banget bahwa memang disalurkan untuk program PKH tahap 3, jadi bukan PKH tahap 2 atau mungkin bantuan lain ini sudah diperjelas teman-teman, jadi emang sudah wajar dicalurkan. Itu pun juga secara simbolis diberikan dari Wakil Presiden ke Gubernur Herman Deru di Sumatera Selatan teman-teman. Seperti juga ada beritanya. Jadi buat teman-teman ini sudah bisa kita pastikan bahwa emang sudah cair dan memang bertahap teman-teman, dan emang kebetulan daerah ini menjadi fokus awal atau mungkin sebagai tempat atau level pertama yang akan dicairkan untuk bantuan PKH, dan nanti saya yakin akan menyusul di daerah lain itu juga dengan data setelah datanya semua rampung, semua sudah siap terupdate, nanti pun juga pasti akan diproses. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, nggak usah ragu lagi, ini sudah fix banget teman-teman, sudah bukti otentik juga. Dia pun dari berita yang diambil juga, ini pun 2 hari yang lalu teman, untuk ininya tadi hari Kamis tanggal 6 Juli dengan judul Herman Deru dampingi Wapres tinjau program bedah rumah di Kabupaten Banyuasin, sekaligus juga untuk simbolis pencairan pemberian bantuan PKH tahap 3 teman-teman, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman sih untuk audit mengenai pencairan PKH tahap 3 juga pun kemarin pun di hari Sabtu pun tanggal 8 memang ada pencairan, jadi memang hari pun juga akan ada pencairan. Jadi buat teman-teman sabar dan tunggu berkala, semoga saja besok ada kabar baik dari lain yang juga akan cair untuk bantuan PKH tahap 3-nya. Ini atau semangat teman-teman, dan juga berdoa semoga saja emang akan segera cair di daerah kalian dan bisa menempatkan. Seperti itu, oke? Jadi buat teman-teman sekian infonya, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai penonton lainnya di channel ini. Jadi thank you, dan pastikan teman-teman kita ketemu lagi di next video. Dadah.